Karena ada dua wali besar. Yang satu jadi wali itu karena kelirunya justru. Keliru itu artinya menyalahi a'aliyal umur, bukan keliru maksiat. Saya bilang keliru itu bukan harus maksiat. Orang baik itu bisa keliru, tapi tidak mesti maksiat. Wali yang satu itu kalau sakit bilang ya Allah, ya Allah. Tapi yang satu itu enggak, bilang aduh boe, waduh boe. Suatu saat wali yang bilang ya Allah itu jenguk wali yang kalau sambat waduh boe, waduh boe. Ditanya, kamu ini wali kalau sambat kok aduh boe, aduh boe. Jadi yang wali aduh boe. Karena saya itu ingin kayak orang awam, enggak sok wali-walian ya Allah ya. Loh itu ya bisa jadi wali. Jadi nanti lihat aja di daftar, kalau di list wali kok masukkan Gusipul, berarti ya karena tawaduk tadi. Jadi ada juga wali itu kalau sholat itu nggak mau soft awal, banyak. Kok koyok wong parak pangeran ya wani ning soft. Ada juga wali ditanya, apa kamu kalau di surga ingin melihat Allah? Enggak. Kaget kan, umumnya orang ke surga kan ingin melihat. Tapi jawabnya apa? Unazzihu dzalikal jamal an-nazari misli. Allah terlalu agung biar tidak terkontaminasi didelok meripat kaya aku ngene. Itu ya jadi wali. Ini terpaksa cari referensi demi wali kota. Jadi makanya saya itu narasumber itu penting tidak penting sudah benar. Mergo tawadhu di Rembang sini itu jauh. Gara-gara diteror ini yang manggil Mbah Hamid. Aduh. Ini Pak D Idris, ini Pak D saya, Pak Lek kalau manggil saya itu mesti yang manggil Mbah Hamid gitu. Ya, kalau nelpon mesti gitu. Ini yang manggil Mbah Hamid. Nggih, Mbah. Ternyata di sini berlaku teror ya. Ini apa? Yang manggil Pak Hamid, karena memang beliau itu sepupu mbah saya Pak Hamid. Jadi bermadzhab itu penting karena kata itu liar. Layak dil qadhi wa ghadban. Seorang yang sedang marah itu tidak boleh punya keputusan penting, baik itu qadhi, wali kota atau orang tua atau siapapun. Kata qadhi dihilangkan. Tidak boleh kamu mentang-mentang hadisnya qadhi, hanya qadhi yang nggak boleh bikin keputusan kalau marah. Kalau kiai boleh, kalau orang tua boleh, kalau wali kota boleh. Tidak bisa. Bahwa ghadban itu kalau sedang marah, kalau sedang lapar boleh, sedang ngempet nguyah boleh, sedang ngempet ngising. Nah, padahal setelah dimaknai pakar-pakar usul fikih, ghadab itu apa? Halatin sing yasu'u khalqu sahibi. Satu keadaan yang orang itu tidak normal. Nah, keadaan tidak normal itu bisa hakin, orang yang ngempet nguyah, ngempet ngising atau banget laparnya. Itu juga nggak boleh bikin keputusan penting. Jadi ghadban bukan lagi dimaknai marah, tapi apa? Satu keadaan di mana orang tidak sedang baik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu, kamu jangan rembukan sama orang yang besok nggak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Lung sidang madrasah ambek guru-guru sing bar diamuk bojone, wah itu error gitu. Sidang madrasah ambek uang sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti tak kok sepundi madrasah saya dempon ngaten mun saya. Akhirnya kata ghadban tidak sebagai ghadban. Qadhi juga tidak sebagai qadhi. Fakta saat bisa babil fahmu. Ijtihad itu menjadikan logika menjadi luas. Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafadz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafadz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih. Nah, usul fikih ini yang ngerti. Ini kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah, kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebu Ireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab.
Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mu'dhamu sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Untung sama ratau mikir kan. Jadi baru makanya kadang kiai seneng wong goblok, mungkin nak diterangno ora mikir. Sajane sholat madhep kiblat ya pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok do ora takok. Jadi goblok ku ya penting, mare ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kakean. Wong ora kakean kok. Mulane sampean nak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter iku ya rada repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'dhamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf, apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, mu'dhamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknani al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Nah, iya. Itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis itu pemaknanya harus ikut ulama. Nah kalau sampean tanya dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawuh Mbah Mun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ora mangan, Allah ora turu. Nah, mbok terusno Allah ora kepengin dadi wali kota. Ya kan? Kamu tidak bisa, inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makane wong soleh-soleh, niate taqwi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Enggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar harus butuh sanad, karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi, manta alama bila sehin fasehuhu setan. Itu ancaman yang benar sekali, karena betapa bahayanya orang misalnya hanya berdasar terjemah atau teks kemudian dia nyimpulkan hukum. Padahal lafadz ini adalah terjun bebas. Karena tadi lafadz itu jamek. Dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fikih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadul hal, itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi Al-Bantani, faktul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik. Itu ayatnya akan ekstrim. Misalnya haitsu wajadtumuhum, kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampai lihat di Syekh Nawawi, al-musyrikin ayna kitsina khosotan, yang melanggar perjanjian, atau al-muharibin, yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik boleh kamu perangi, karena ada musyrik-musyrik yang wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal Allah. Lafadznya umum tapi harus proporsional. Kalau sampean contoh ini gak paham, tak kayak contoh yang paling mesti kayak paham. Nara paham kebangetan. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya, gue sama sampean karep opo tak turuti. Opo wae? Jebule terusin, aku ben wayoh, Dik. Terus, yo ojo iku. Jare opo wae kan gitu. Ya kan? Jadi semua lafadz mamin amin illa wa yukhassas, tidak ada kata am kecuali yadkhuluhu takhsis, kecuali ada takhsis. Misalnya kamu seneng sama istri, wis adik kemana-mana berdua, kowe apa nak ngising berdua. Jadi lafadz-lafadz, nah ya artinya kalau ada lafadz umum ning Quran hadis mesti ada mukhassis. Mamin amin illa wa yadkhuluhu takhsis. Sama seperti di tafsir Jalalain, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak memasukkan yang mukhal. Tidak boleh ada pertanyaan gini, ayak diruwahu ta'ala ayyud hibadzatahul aliyah, apa Allah mampu menghilangkan zatnya yang agung? Ya tidak boleh. Kudroh hanya tata alaku bil mumkinat, tidak boleh kudroh ta'aluk sama mukhal. Apa Allah kuasa menjadikan 1 ditambah 1 itu 13?
Ya Allah kok bocah goblok rugi. Tidak bisa, kudroh itu hanya ta'aluk sama yang karena Allah ala kulli syai'in qadir, wali kota ya iso dadi nabi, ya repot. Ya ora iso ditutup. Iku sebarang mokal. Paham ini? Ya wis ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Nek pinter nganti ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Mpun iki deal ya. Ya mpun, kalau tak maca kitab mpun niku sing ngono terus. Mungkin sing jawab jubire wis selesai perjanjian. Kan Nabi Musa niku adike Nabi Harun. Terus Nabi Musa dadi nabi, ngajakno proposal kakake dadi nabi. Tapi tugasnya Jibril. Nah, kalau Mas Sama pernah sepuh Mas Sama. Jadi niki pun. Jadi mungkin sing jawab sampean tangklet, sing gampang teng kula, sing angel teng sama. Terus nggih. Karena kula ki mpun kiai sing makruf lah. Terus ora usah dites. Ada yang ngetes itu sing latihan kiai. Jadi kalau niku pun melewati tes itu sudah. Sekamane pun lulus. Nggih setuju nggih mungkin tangket sama. Nah, terus pun saniki menculat mawon pun mukadimah sanate Mbah Hasyim nggih Mbah Hasyim nak teng Jawi riyen nggih masyhur nate ngaos Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat niku nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Tapi Mbah Hasyim menangi Mbah Saleh Darat itu Mbah Hasyim kecil sehingga beliau kados kemarin anak-anak sing menangi Mbah Mun nggih menangi Mbah Mun di sarang tapi nggak sempat ngaji karena mungkin masih ibtidak, Mbah Mun pun sepuh. Sebab itu Mbah Hasyim tidak pernah pakai sanad Ali langsung Mbah Saleh Darat. Tapi kalau Mbah Mahfud biasa pakai sanad lewat Mbah Saleh. Karena ketika beliau di Mbah Saleh Darat, niku pun ngaji khatam tafsir napa? Jalal. Makanya nggak boleh kalau dalam tradisi ilmu nggak boleh pakai sanad Ali tapi nggak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin saya pun kelas 4 SD menangi Mbah Hamid. Tapi saya kan nggak bisa istifadah karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbah Hamid banyak dari bapak saya karena bapak saya sudah sepuh sering ketemu Mbah Hamid. Jadi sanad Ali itu punya sisi kelemahan, biasanya mujarradur ru'yah, hanya melihat. Makanya sahabat itu Amr bin Tufail itu akhiruman mata minas sahabat. Itu enggak dipakai riwayatnya karena kenangan mbek Nabi piye kok aku dijak bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi tapi tidak punya kenangan sami aminan Nabi. Makanya sanad itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar banyak, tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah, ketemu orang-orang yang mulazamah. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama, tapi lewat orang-orang yang mulazamah. Sehingga sanadnya Mbah Mun misalnya paling suka ya lewat Mbah Karim. Mbah Karim itu lama sekali di Mbah Hasyim, di Mbah Syekhona Khalil. Kila itu 20 tahun, Mbah Kila 30, khilafnya itu 20 ke atas. Enggak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau zaman ziarah tok paling Mbah Khalil. Ibu pendak banyak karep gitu. Nah itu iya kalau ziarah yang ingin ngaji itu bawa kitabnya dulu, setelah paham terus di kitab itu dibawa. Itu baru ziarah betul itu. Jadi sanad itu kadang-kadang sering bagus yang nazil. Nazil itu lama tapi kredibel. Lah Imam Syafi'i termasuk fanatik sanad nazil. Beliau itu sering ngendikan anibnya Umar an Rasulillah. An Abdillah bin Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah. Kenapa muter-muter begitu? Padahal Abdullah bin Abbas juga sahabat. Tapi beliau sahabat pas itu kecil. Sehingga kenangan dididik Nabi langsung itu tidak banyak. Sehingga kalau ada ilmu banyak, beliau sebetulnya lewat Ubay bin Ka'ab atau lewat Umar bin Khattab. Masyhur itu di sanad Sab'ah. Misalnya Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Abbas misalnya masih dari Ubay bin Ka'ab. Sama seperti santri sarang sendiri yang menangi Mbah Mun, banyak yang ngaji mahali lewat saya. Akhirnya ke Mbah Mun lewat saya, padahal dia menangi Mbah Mun. Tapi kan dia tidak ngaji mahali karena pas itu masih kecil. Paham ya? Terus sana tuh aja mentang-mentang ketemu Mbah Hamid, terus koyo-koyo ilmumu setingkat wong sing belum ketemu Mbah Hamid itu Mbah Hamid lewat ngendikan terus aku muridnya Mbah Hamid. Insya Allah nganggo syafaat cukup, tapi nganggo ngiyai ini. Jadi udah jelas nak nggih syafaat cekap lah. Tapi nak nggih ngiyai mboten. Terus iki supaya sampean kertas sana. Nggih kula wasiat ini sing tentang
aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Ini sing ada kitab